Halo, perkenalkan nama saya Febrianto Pongbalo dengan NIM 22080650502007 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Seni dan Desain dengan Prodi Desain Komunikasi Visual dari kelas 3C. Pertemuan ke-9, Metode Proses Desain dalam Metodologi Desain. Tujuan umum mempelajari metode proses desain dalam metodologi desain adalah untuk memahami dan menguasai langkah-langkah sistematis dalam merancang sebuah produk atau sistem. Dengan mempelajari metode ini, seseorang akan dapat mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan, membangun gagasan, dan menguji solusi secara efektif dan efisien. Selain itu, mempelajari metode proses desain dalam metodologi desain juga dapat membantu seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam merancang, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah desain, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan waktu dalam merancang, meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan tim desain dan stakeholder terkait lainnya, meningkatkan kualitas produk atau sistem yang dirancang. Mempelajari metode proses desain dalam metodologi desain dapat menjadi landasan yang kuat bagi seseorang dalam memulai atau mengembangkan karir di bidang desain produk atau sistem. Tujuan khusus mahasiswa mempelajari metode proses desain dalam metodologi desain adalah untuk menguasai teknik dan strategi merancang yang sistematis dan efektif, mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam merancang produk atau sistem, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menyelesaikan masalah desain, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan waktu dalam merancang, meningkatkan kemampuan untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan tim desain dan stakeholder terkait lainnya, memahami prinsip-prinsip dasar dan standar dalam desain produk atau sistem yang baik, memahami peran teknologi dalam proses desain, mampu menguji dan mengevaluasi solusi desain yang dihasilkan, meningkatkan keterampilan presentasi dan visualisasi dalam mempresentasikan ide desain kepada klien atau pengguna akhir, memahami etika dalam merancang dan mengembangkan produk atau sistem. Mempelajari metode proses desain dalam metodologi desain secara khusus, mahasiswa akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang profesional desain yang kompeten dan dapat berkontribusi pada pengembangan industri kreatif. Selain itu, pemahaman tentang metode proses desain dapat memberikan mahasiswa landasan yang kuat untuk melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi atau mengejar karir di bidang desain produk atau sistem. Referensi The Design of Everyday Things oleh Don Norman. Buku ini membahas tentang prinsip-prinsip desain yang efektif dalam merancang produk yang dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna. Buku ini juga membahas tentang kesalahan-kesalahan desain yang umum terjadi dan bagaimana menghindarinya. Design Thinking, Integrating Innovation, Customer Experience, and Brand Value, oleh Thomas Lockwood dan Edgar Papke. Buku ini membahas tentang pendekatan design thinking yang terintegrasi dan holistik dalam merancang produk atau sistem yang efektif dan efisien. Buku ini juga membahas tentang teknik-teknik kreativitas dan inovasi dalam merancang. The Element of User Experience, oleh Jesse James Garrett. Buku ini membahas tentang prinsip-prinsip dasar dalam merancang pengalaman pengguna yang efektif dan efisien. Buku ini juga membahas tentang metode-metode dalam merancang user interface yang baik. Design Methods, Seeds of Human Futurists, oleh John Christopher Jones. Buku ini membahas tentang sejarah, filosofi, dan metodologi dalam desain. Buku ini juga membahas tentang teknik-teknik dalam mengumpulkan data, menganalisis masalah, dan menghasilkan solusi desain yang efektif. Seductive Interaction Design, Creating Playful, Fun, and Effective User Experiences, oleh Stephen Anderson. Buku ini membahas tentang bagaimana merancang interaksi yang menarik dan menyenangkan bagi pengguna. Buku ini juga membahas tentang teknik-teknik dalam merancang pengalaman pengguna yang memikat. Universal Principles of Design oleh William Litwell, Christina Holden, dan Jill Butler. Buku ini menyajikan 125 prinsip desain yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks desain. Buku ini juga menyajikan ilustrasi dan contoh dari prinsip-prinsip desain tersebut. Designing Interactions, oleh Bill Mogrih. Buku ini membahas tentang sejarah dan evolusi desain interaksi. Buku ini juga membahas tentang kisah-kisah inspiratif dari para desainer terkemuka di dunia. Buku-buku referensi di atas dapat menjadi panduan bagi mahasiswa untuk mempelajari metode proses desain dalam metodologi desain dengan lebih terstruktur dan sistematis. Selain itu,
Buku-buku tersebut juga dapat memberikan inspirasi dan wawasan tentang praktik desain yang baik dan efektif. Pertemuan ke-10, Metode Analisis dalam Metodologi Desain. Materi kuliah, Metode Analisis dalam Metodologi Desain, membahas tentang pendekatan dan teknik yang digunakan dalam analisis dalam konteks metodologi desain. Fokus utama dari kuliah ini adalah bagaimana melakukan analisis yang komprehensif dan efektif dalam proses perancangan. Materi kuliah ini dimulai dengan memperkenalkan konsep dasar analisis dalam konteks desain. Mahasiswa akan mempelajari perbedaan antara analisis kualitatif dan kuantitatif serta pentingnya penggunaan data dan informasi yang relevan dalam proses analisis. Selanjutnya, kuliah ini membahas berbagai metode analisis yang sering digunakan dalam metodologi desain. Mahasiswa akan belajar tentang teknik-teknik seperti analisis SWOT, strengths, weaknesses, opportunities, threats, analisis stakeholder, analisis risiko, analisis kebutuhan pengguna, analisis biaya manfaat, dan sebagainya. Setiap metode akan dijelaskan secara mendalam, termasuk langkah-langkah yang harus diikuti dan alat yang dapat digunakan dalam analisis tersebut. Selain itu, materi kuliah ini juga membahas tentang integrasi analisis dalam proses perancangan secara keseluruhan. Mahasiswa akan belajar bagaimana menghubungkan hasil analisis dengan tahap perancangan yang berikutnya, serta bagaimana menginterpretasikan dan menggunakan hasil analisis untuk menghasilkan solusi desain yang optimal. Selama kuliah, akan ada juga studi kasus dan proyek-proyek kecil yang memungkinkan mahasiswa untuk mengaplikasikan metode analisis yang dipelajari dalam konteks nyata. Hal ini akan membantu mahasiswa untuk memahami bagaimana mengidentifikasi masalah, menganalisis situasi, dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan hasil analisis yang diperoleh. Pada akhir kuliah, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang kuat tentang berbagai metode analisis yang relevan dalam metodologi desain, serta mampu mengaplikasikan metode-metode tersebut dalam situasi nyata. Mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan hasil analisis ke dalam proses perancangan secara efektif, sehingga dapat menghasilkan solusi desain yang inovatif dan berdaya guna. Tujuan umum dari materi kuliah, metode analisis dalam metodologi desain, adalah memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa mengenai metode analisis yang digunakan dalam proses perancangan. Melalui kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dan prinsip dasar analisis dalam konteks metodologi desain. Mahasiswa akan mempelajari pentingnya analisis dalam proses perancangan, baik dalam hal identifikasi masalah, pemahaman pengguna, pengambilan keputusan, maupun evaluasi solusi desain. Mereka akan memahami perbedaan antara analisis kualitatif dan kuantitatif, serta pentingnya menggunakan data dan informasi yang relevan dalam analisis. Mengenal dan mampu menerapkan berbagai metode analisis, mahasiswa akan belajar tentang metode-metode analisis yang sering digunakan dalam metodologi desain, seperti analisis SWOT, analisis stakeholder, analisis risiko, analisis kebutuhan pengguna, analisis biaya manfaat, dan lainnya. Mereka akan mempelajari langkah-langkah yang harus diikuti dalam menerapkan setiap metode analisis, serta alat dan teknik yang dapat digunakan. Mengintegrasikan hasil analisis ke dalam proses perancangan, mahasiswa akan belajar bagaimana menghubungkan hasil analisis dengan tahap perancangan yang berikutnya. Mereka akan memahami bagaimana menggunakan hasil analisis sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan konsep desain, dan membuat keputusan yang tepat. Mahasiswa juga akan mempelajari cara menginterpretasikan dan mengkomunikasikan hasil analisis kepada stakeholder terkait. Mengembangkan kemampuan analisis kritis dan pemecahan masalah. Materi kuliah ini akan membantu mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan analitis yang kuat dan pemikiran kritis dalam konteks desain. Mereka akan diajak untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, serta mengevaluasi berbagai opsi dan solusi desain dengan landasan yang kuat. Menerapkan metode analisis dalam konteks nyata, melalui studi kasus dan proyek kecil, mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan metode analisis yang dipelajari dalam situasi nyata. Hal ini akan membantu mereka untuk memahami bagaimana menerapkan metode-metode analisis secara praktis, serta mengembangkan keterampilan dalam mengumpulkan dan menganalisis data.
menginterpretasikan hasil, dan membuat rekomendasi. Dengan mencapai tujuan umum ini, diharapkan mahasiswa akan memiliki dasar yang kuat dalam metode analisis dalam metodologi desain, serta mampu menghasilkan solusi desain yang inovatif dan berdaya guna berdasarkan analisis yang komprehensif. Tujuan khusus materi kuliah, metode analisis dalam metodologi desain. Memahami dan menguasai berbagai metode analisis. Salah satu tujuan khusus dari materi kuliah ini adalah memastikan mahasiswa memahami berbagai metode analisis yang relevan dalam metodologi desain. Mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi metode yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan perancangan, serta mampu menerapkan metode-metode tersebut dengan benar. Menguasai keterampilan pengumpulan dan pengolahan data. Materi kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan yang diperlukan dalam pengumpulan dan pengolahan data yang relevan dalam konteks perancangan. Mahasiswa akan belajar teknik-teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan survei, serta cara mengelola dan menganalisis data yang diperoleh. Mengembangkan kemampuan analisis kritis. Tujuan ini berfokus pada pengembangan kemampuan mahasiswa dalam melakukan analisis kritis terhadap masalah dan situasi yang dihadapi dalam perancangan. Mahasiswa akan diajak untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting, menghubungkan hubungan sebab akibat, dan mengevaluasi implikasi dari hasil analisis terhadap perancangan secara keseluruhan. Memperoleh pemahaman tentang pengaruh konteks dalam analisis. Materi kuliah ini akan membantu mahasiswa memahami pentingnya mempertimbangkan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan dalam analisis desain. Mahasiswa akan belajar bagaimana faktor-faktor ini dapat memengaruhi pemilihan metode analisis, serta bagaimana hasil analisis dapat disesuaikan dengan konteks yang relevan. Mengintegrasikan hasil analisis ke dalam proses perancangan. Salah satu tujuan khusus dari kuliah ini adalah membantu mahasiswa untuk memahami bagaimana mengintegrasikan hasil analisis ke dalam tahap-tahap perancangan yang berikutnya. Mahasiswa akan belajar cara menggunakan hasil analisis sebagai dasar untuk menghasilkan konsep desain yang inovatif, mempertimbangkan kebutuhan pengguna, dan memecahkan masalah yang diidentifikasi. Mengembangkan keterampilan komunikasi dan presentasi. Selama kuliah, mahasiswa akan diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan presentasi mereka dalam menyampaikan hasil analisis. Tujuan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa menjadi lebih efektif dalam menjelaskan temuan analisis kepada audiens yang berbeda, termasuk rekan tim, klien, dan stakeholder terkait. Melalui pencapaian tujuan khusus ini, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang metode analisis dalam metodologi desain, serta mampu menerapkannya secara efektif dalam konteks nyata. Mahasiswa juga diharapkan memiliki keterampilan analitis dan pemecahan masalah yang kuat, sehingga dapat menghasilkan solusi desain yang terinformasikan dan berdaya guna. Pertemuan ke-11, Metode Pengujian dalam Metodologi Desain. Deskripsi materi kuliah. Metode pengujian dalam metodologi desain merupakan materi yang membahas tentang pengujian produk atau layanan dalam proses perancangan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Dalam materi ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai teknik pengujian yang umum digunakan dalam metodologi desain, termasuk pengujian pengguna, pengujian kegunaan, pengujian fungsional, dan pengujian lainnya. Mahasiswa juga akan belajar tentang prinsip-prinsip dasar dan metodologi yang terkait dengan pengujian dalam metodologi desain, serta pentingnya pengujian sebagai bagian integral dari proses perancangan yang efektif dan efisien. Selain itu, mahasiswa akan diperkenalkan dengan cara merancang skenario pengujian yang efektif, memilih teknik pengumpulan data yang relevan, serta menganalisis dan menginterpretasikan data pengujian untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam proses perancangan. Dalam materi ini, mahasiswa akan belajar cara mengintegrasikan hasil pengujian ke dalam proses perancangan yang berkelanjutan, serta bagaimana menyajikan temuan pengujian dengan jelas dan persuasif kepada audiens yang berbeda, termasuk rekan tim, klien, dan stakeholder terkait. Melalui materi ini, mahasiswa akan dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menguji dan memperbaiki desain produk atau layanan, sehingga dapat menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik dan memenuhi ekspektasi pengguna.
Tujuan umum, materi kuliah, metode pengujian dalam metodologi desain, bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pengujian dalam proses perancangan dan pengembangan produk atau layanan. Fokus utama dari kuliah ini adalah memberikan pemahaman tentang metode-metode pengujian yang efektif dan teknik evaluasi yang dapat digunakan untuk memastikan kualitas dan kelayakan desain. Tujuan umum dari materi kuliah ini adalah memahami konsep dasar pengujian dalam desain. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar pengujian, termasuk pentingnya pengujian sebagai bagian dari siklus perancangan dan pengembangan. Mereka akan memahami perbedaan antara pengujian pengguna, pengujian fungsional, dan pengujian lainnya, serta mengapa setiap jenis pengujian penting dalam konteks desain. Mengenal dan menerapkan metode pengujian yang relevan, mahasiswa akan belajar tentang berbagai metode pengujian yang umum digunakan dalam metodologi desain, seperti pengujian pengguna, pengujian kegunaan, pengujian fungsional, dan pengujian lainnya. Mereka akan mempelajari langkah-langkah yang harus diikuti dalam menerapkan setiap metode pengujian, serta teknik evaluasi yang dapat digunakan. Mengembangkan keterampilan dalam merancang skenario pengujian, mahasiswa akan belajar bagaimana merancang skenario pengujian yang efektif, termasuk menentukan tujuan pengujian, merancang tugas-tugas pengujian, dan menentukan parameter evaluasi yang relevan. Mereka akan belajar cara mengidentifikasi kelompok pengguna yang tepat untuk pengujian dan mengembangkan protokol pengujian yang sesuai. Mengumpulkan dan menganalisis data pengujian, kuliah ini akan membantu mahasiswa dalam memahami bagaimana mengumpulkan data pengujian yang relevan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Mahasiswa akan belajar tentang teknik pengumpulan data seperti pengamatan, wawancara, kuesioner, dan pengukuran kinerja. Mereka juga akan mempelajari cara menganalisis dan menginterpretasikan data pengujian untuk mengidentifikasi masalah dan menarik kesimpulan yang dapat digunakan dalam proses perancangan. Menerapkan hasil pengujian dalam proses perancangan, mahasiswa akan mempelajari bagaimana mengintegrasikan hasil pengujian ke dalam tahap perancangan yang berikutnya. Mereka akan belajar cara menggunakan temuan dari pengujian untuk menghasilkan perbaikan dan penyesuaian desain yang lebih baik, serta memastikan kesesuaian produk atau layanan dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Tujuan khusus materi kuliah, metode pengujian dalam metodologi desain. Memahami prinsip dan metodologi pengujian desain, salah satu tujuan khusus dari materi kuliah ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar dan metodologi yang terkait dengan pengujian dalam metodologi desain. Mahasiswa akan mempelajari pentingnya pengujian sebagai bagian integral dari proses perancangan yang efektif dan efisien. Mengenal dan menerapkan teknik pengujian yang relevan, mahasiswa akan diperkenalkan dengan berbagai teknik pengujian yang umum digunakan dalam metodologi desain, termasuk pengujian pengguna, pengujian kegunaan, pengujian fungsional, dan pengujian lainnya. Tujuan ini adalah agar mahasiswa dapat memahami kegunaan masing-masing teknik pengujian, serta dapat memilih dan menerapkan teknik yang sesuai dengan kebutuhan desain yang spesifik. Mampu merancang skenario pengujian yang efektif, kuliah ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam merancang skenario pengujian yang efektif. Mahasiswa akan belajar cara menentukan tujuan pengujian, merancang tugas-tugas pengujian yang relevan, serta memilih parameter evaluasi yang sesuai. Tujuan ini adalah agar mahasiswa dapat merancang pengujian yang komprehensif dan representatif, yang dapat menghasilkan informasi yang berguna dalam proses perancangan. Mengembangkan keterampilan dalam mengumpulkan dan menganalisis data pengujian, mahasiswa akan diajarkan cara mengumpulkan data pengujian secara sistematis menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang relevan. Selain itu, mereka akan belajar cara menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari pengujian untuk mengidentifikasi kelemahan desain, memperbaiki aspek-aspek yang perlu diperbaiki, dan menghasilkan rekomendasi yang didasarkan pada temuan pengujian. Memahami integrasi hasil pengujian dalam perancangan, tujuan ini berfokus pada kemampuan mahasiswa untuk mengintegrasikan hasil pengujian ke dalam proses perancangan yang berkelanjutan. Mahasiswa akan belajar bagaimana menggunakan temuan dari pengujian untuk merancang perbaikan dan penyesuaian desain yang lebih baik, serta memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mengembangkan keterampilan komunikasi dan presentasi, kuliah ini juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan presentasi mahasiswa dalam menyampaikan hasil pengujian secara efektif kepada audiens yang berbeda, termasuk rekan tim,
klien, dan stakeholder terkait. Mahasiswa akan belajar cara menyajikan temuan pengujian dengan jelas dan persuasif, serta memberikan rekomendasi desain yang didasarkan pada hasil pengujian. Pertemuan 12, Metode Evaluasi dalam Metodologi Desain. Materi kuliah, Metode Evaluasi dalam Metodologi Desain, membahas tentang teknik-teknik evaluasi produk atau layanan yang telah dirancang dalam konteks desain. Evaluasi merupakan bagian penting dalam proses desain, karena memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna, serta memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Materi kuliah ini membahas berbagai metode evaluasi yang dapat digunakan dalam desain, termasuk di antaranya adalah pengujian pengguna, survei, wawancara, observasi, analisis heuristik, dan metode-metode lainnya. Mahasiswa akan mempelajari cara memilih metode evaluasi yang tepat untuk tujuan tertentu, merencanakan dan melaksanakan evaluasi dengan benar, serta menganalisis dan menginterpretasi hasil evaluasi. Selain itu, materi kuliah ini juga membahas tentang evaluasi iteratif, yaitu proses evaluasi berulang yang dilakukan pada berbagai tahap desain untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan semakin baik seiring dengan berkembangnya desain. Mahasiswa akan mempelajari pentingnya evaluasi iteratif dalam desain, serta teknik-teknik yang dapat digunakan dalam evaluasi iteratif. Materi kuliah, Metode Evaluasi dalam Metodologi Desain, sangat penting bagi mahasiswa yang ingin memahami bagaimana evaluasi dapat membantu meningkatkan kualitas desain dan memenuhi kebutuhan pengguna. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini akan memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis evaluasi produk atau layanan secara efektif. Tujuan umum dari materi kuliah, Metode Evaluasi dalam Metodologi Desain, adalah melengkapi mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjadi seorang profesional desain yang terampil dan kompeten. Mahasiswa diharapkan dapat mengintegrasikan evaluasi desain secara efektif dalam setiap tahap proses desain, untuk menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna dan mencapai keberhasilan bisnis. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa tentang pentingnya evaluasi dalam proses desain dan memperkenalkan metode-metode evaluasi yang relevan. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan pemahaman tentang prinsip-prinsip evaluasi desain yang efektif dan mampu menerapkannya dalam konteks desain yang berbeda. Berikut adalah beberapa tujuan umum yang dapat dicapai melalui materi kuliah ini. Memahami pentingnya evaluasi dalam proses desain. Mahasiswa akan mempelajari mengapa evaluasi sangat penting dalam proses desain. Mereka akan memahami bahwa evaluasi membantu memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, memenuhi standar kualitas, dan mencapai tujuan desain yang telah ditetapkan. Mengenal berbagai metode evaluasi dalam desain, mahasiswa akan diperkenalkan dengan berbagai metode evaluasi yang digunakan dalam metodologi desain. Ini termasuk teknik-teknik seperti pengujian pengguna, survei, wawancara, observasi, analisis heuristik, dan metode-metode lainnya. Tujuan ini adalah agar mahasiswa dapat memahami kegunaan dan kecocokan masing-masing metode evaluasi dalam konteks desain yang berbeda. Mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi desain, mahasiswa akan belajar cara merencanakan evaluasi desain yang efektif. Mereka akan mempelajari tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, termasuk menentukan tujuan evaluasi, merancang skenario evaluasi, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil evaluasi. Tujuan ini adalah agar mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan evaluasi yang valid dan dapat diandalkan. Menganalisis dan menginterpretasi hasil evaluasi, mahasiswa akan belajar cara menganalisis dan menginterpretasi data yang diperoleh dari evaluasi desain. Mereka akan mempelajari teknik-teknik analisis yang relevan, serta cara mengidentifikasi kelemahan desain, memperbaiki aspek-aspek yang perlu diperbaiki, dan menghasilkan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi. Tujuan ini adalah agar mahasiswa dapat mengambil tindakan yang tepat berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh. Mengembangkan keterampilan komunikasi dan presentasi, mahasiswa akan belajar cara menyajikan hasil evaluasi dengan jelas dan persuasif kepada audiens yang berbeda, termasuk rekan tim, klien,
dan stakeholder terkait. Tujuan ini adalah agar mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik dalam mengkomunikasikan temuan evaluasi dan memberikan rekomendasi desain yang didasarkan pada hasil evaluasi. Melalui capaian tujuan umum ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai metode evaluasi dalam metodologi desain, serta mampu menerapkannya dalam praktik nyata. Mereka akan dapat mengambil keputusan desain yang didukung oleh data dan informasi yang diperoleh dari evaluasi, sehingga menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, melalui materi kuliah ini, mahasiswa diharapkan juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menghadapi tantangan evaluasi desain. Mereka akan diajarkan untuk mengidentifikasi dan memahami kelemahan atau masalah dalam desain, serta mencari solusi yang inovatif dan efektif. Selanjutnya, materi kuliah ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi dan kerjasama dalam tim desain. Mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk bekerja secara tim dalam merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis evaluasi desain. Hal ini akan membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan komunikasi, negosiasi, dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Tujuan khusus materi kuliah, metode evaluasi dalam metodologi desain. Memahami konsep evaluasi dalam desain, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar evaluasi dalam konteks metodologi desain. Mereka akan belajar mengenai pentingnya evaluasi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan desain, mengidentifikasi kelemahan, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. Tujuan ini adalah untuk mengembangkan pemahaman yang kuat tentang esensi evaluasi dalam desain. Mengenal dan memilih metode evaluasi yang tepat, mahasiswa akan diperkenalkan dengan berbagai metode evaluasi yang dapat digunakan dalam desain. Mereka akan mempelajari karakteristik, kelebihan, dan kelemahan masing-masing metode, serta bagaimana memilih metode yang paling sesuai dengan tujuan evaluasi dan konteks desain yang sedang dihadapi. Tujuan ini adalah agar mahasiswa dapat memilih dan menerapkan metode evaluasi yang tepat dengan pemahaman yang baik. Merencanakan evaluasi desain, mahasiswa akan belajar tentang tahapan merencanakan evaluasi desain yang efektif. Mereka akan memahami bagaimana menentukan tujuan evaluasi yang jelas, merancang skenario dan protokol evaluasi yang sesuai, serta mengidentifikasi partisipan dan sumber daya yang diperlukan. Tujuan ini adalah untuk mengembangkan keterampilan merencanakan evaluasi yang sistematis dan terstruktur. Melaksanakan evaluasi desain, mahasiswa akan mempelajari teknik-teknik pelaksanaan evaluasi desain, seperti pengumpulan data melalui pengujian pengguna, wawancara, survei, atau observasi. Mereka akan belajar tentang etika dan praktik yang baik dalam melaksanakan evaluasi, serta cara mengelola interaksi dengan partisipan dan mengumpulkan data secara efektif. Tujuan ini adalah untuk mengembangkan keterampilan pelaksanaan evaluasi yang akurat dan reliabel. Menganalisis dan menginterpretasi hasil evaluasi, mahasiswa akan belajar cara menganalisis data evaluasi dan menginterpretasikan hasilnya. Mereka akan mempelajari teknik-teknik analisis data yang relevan, seperti pengkodean, kategorisasi, atau pengolahan statistik sederhana. Tujuan ini adalah agar mahasiswa dapat mengidentifikasi temuan utama dari evaluasi, menggali wawasan yang berharga, dan menghubungkannya dengan proses perancangan yang lebih luas. Mengintegrasikan hasil evaluasi dalam desain, mahasiswa akan belajar cara mengintegrasikan hasil evaluasi ke dalam proses perancangan yang berkelanjutan. Mereka akan memahami bagaimana mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan desain yang diungkapkan oleh evaluasi, serta menggunakan temuan evaluasi sebagai dasar untuk menghasilkan perbaikan desain yang lebih baik. Tujuan ini adalah agar mahasiswa dapat memanfaatkan hasil evaluasi secara efektif dalam mengembangkan solusi desain yang lebih baik. Memahami evaluasi iteratif, mahasiswa akan mempelajari konsep evaluasi iteratif, yaitu evaluasi yang dilakukan secara berulang selama berbagai tahap perancangan. Mereka akan memahami pentingnya melakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah desain sejak awal, sehingga menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik seiring dengan perkembangan desain. Mengembangkan keterampilan komunikasi dan presentasi, mahasiswa akan belajar cara menyajikan hasil evaluasi dengan jelas dan efektif kepada berbagai pemangku kepentingan, seperti rekan tim, klien, atau pengguna akhir. Tujuan ini adalah agar mahasiswa dapat mengkomunikasikan temuan evaluasi secara persuasif,
menyampaikan rekomendasi desain yang didasarkan pada hasil evaluasi, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Membangun kemampuan berpikir kritis dan analitis, mahasiswa akan diajarkan untuk menganalisis hasil evaluasi secara kritis, melihat lebih dari sekadar angka dan data mentah. Mereka akan mengembangkan kemampuan untuk menarik kesimpulan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan desain, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan desain berdasarkan temuan evaluasi. Tujuan ini adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan kritis dalam konteks evaluasi desain. Mendorong keberlanjutan desain, mahasiswa akan diajarkan tentang pentingnya mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam evaluasi desain. Mereka akan mempelajari bagaimana mengukur dampak lingkungan dan sosial dari desain, serta bagaimana menggunakan evaluasi untuk mengidentifikasi potensi perbaikan keberlanjutan dalam desain. Tujuan ini adalah untuk mendorong kesadaran akan keberlanjutan dalam desain dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Melalui mencapai tujuan khusus ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai metode evaluasi dalam metodologi desain dengan lebih mendalam, mengembangkan keterampilan komunikasi, berpikir kritis, dan analitis yang kuat, serta memiliki pemahaman yang holistik tentang keberlanjutan dalam desain. Pertemuan ke-13, metode Refein dalam metodologi desain. Metode Refein adalah salah satu metode dalam metodologi desain yang bertujuan untuk memperbaiki solusi desain yang sudah ada dengan mengumpulkan umpan balik dan menganalisis kemampuan serta kekurangan dari solusi yang sudah ada. Metode ini juga dikenal sebagai iterative refinement atau redesign, dan sering digunakan pada tahap akhir dari proses desain untuk mengoptimalkan solusi yang sudah ada. Proses metode Refein dimulai dengan menganalisis dan mengumpulkan umpan balik dari pengguna, klien, dan pihak-pihak terkait lainnya tentang solusi desain yang sudah ada. Kemudian, tim desain akan mengevaluasi solusi yang sudah ada dan mengidentifikasi masalah atau kekurangan yang masih ada dalam solusi tersebut. Setelah masalah atau kekurangan telah diidentifikasi, tim desain akan memperbaiki solusi desain dengan menambahkan fitur baru, memperbaiki kesalahan, dan mempertajam konsep desain. Proses ini akan terus dilakukan secara iteratif hingga solusi desain yang dihasilkan sudah optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan klien. Metode Refein sangat efektif digunakan pada tahap akhir dari proses desain, ketika solusi desain sudah selesai dan hampir siap diluncurkan. Dengan menggunakan metode ini, tim desain dapat memastikan bahwa solusi desain sudah dioptimalkan dan memenuhi kebutuhan pengguna dan klien. Selain itu, metode Refine juga dapat membantu tim desain untuk memperbaiki solusi desain yang sudah ada dan meminimalkan risiko kesalahan atau kegagalan saat peluncuran produk. Tujuan umum dari materi kuliah, metode Refine dalam metodologi desain, adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang metode Refine dalam proses desain. Materi ini akan membahas tentang konsep dasar metode Refine, teknik yang digunakan dalam metode ini, serta bagaimana mengaplikasikan metode Refein dalam proses desain. Dengan memahami metode Refein, mahasiswa akan dapat mengembangkan kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi solusi desain yang sudah ada, serta memperbaiki solusi tersebut agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan klien. Selain itu, mahasiswa juga akan memahami bagaimana mengintegrasikan metode Refine ke dalam proses desain yang ada, sehingga dapat membantu tim desain untuk mencapai tujuan desain yang optimal. Melalui materi ini, mahasiswa juga akan mempelajari tentang strategi untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna, klien, dan pihak terkait lainnya, sehingga dapat membantu tim desain untuk memperbaiki solusi desain yang sudah ada. Selain itu, mahasiswa juga akan belajar tentang bagaimana melakukan iterasi dan perbaikan solusi desain secara berkelanjutan dengan memanfaatkan metode Refine. Dengan mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan untuk memperbaiki solusi desain yang sudah ada dan memastikan bahwa solusi desain yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pengguna dan klien. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat meminimalkan risiko kesalahan atau kegagalan dalam proses desain dengan menggunakan metode Refein. Tujuan khusus dari materi kuliah, metode Refein dalam metodologi desain, adalah
Memahami konsep dasar metode Refein dalam proses desain materi ini akan membantu mahasiswa untuk memahami konsep dasar dari metode Refein, seperti definisi, manfaat, dan proses yang terlibat dalam metode ini. Mengidentifikasi kekurangan dan masalah dalam solusi desain yang sudah ada. Materi ini akan membantu mahasiswa untuk mengidentifikasi kekurangan dan masalah yang mungkin terdapat dalam solusi desain yang sudah ada, sehingga mereka dapat memperbaiki solusi tersebut agar lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan klien. Meningkatkan kemampuan untuk menganalisis solusi desain. Materi ini akan membantu mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dalam menganalisis solusi desain yang sudah ada dan mengevaluasi kemampuan serta kekurangan dari solusi tersebut, sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dan optimal. Meningkatkan kemampuan untuk memperbaiki solusi desain yang sudah ada. Materi ini akan membantu mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dalam memperbaiki solusi desain yang sudah ada dengan menggunakan teknik yang tepat, sehingga solusi tersebut dapat diubah menjadi solusi yang lebih baik dan optimal. Meningkatkan kemampuan untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan klien. Materi ini akan membantu mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dalam mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan klien, sehingga dapat memperbaiki solusi desain yang sudah ada dan memastikan bahwa solusi tersebut memenuhi kebutuhan pengguna dan klien. Meningkatkan kemampuan untuk melakukan iterasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Materi ini akan membantu mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dalam melakukan iterasi dan perbaikan solusi desain secara berkelanjutan dengan memanfaatkan metode Refein, sehingga dapat memastikan solusi desain yang dihasilkan optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan klien. Pertemuan ke-14, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Desain. Materi kuliah, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Desain, bertujuan untuk membahas prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosial yang terkait dengan profesi desain. Desainer memegang peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi budaya serta masyarakat melalui karya mereka, sehingga mereka harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk memastikan karya mereka tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. Materi kuliah ini akan membahas berbagai topik, seperti kode etik profesi desain, tanggung jawab sosial, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, keberlanjutan, dan isu-isu etis lain yang muncul dalam praktik desain. Selain itu, materi kuliah ini juga akan membahas bagaimana desainer dapat mengidentifikasi dan mengatasi konflik etis dan mengintegrasikan prinsip etika dan tanggung jawab sosial dalam setiap tahap proses desain. Dalam materi kuliah ini, mahasiswa akan diajarkan untuk memiliki kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dalam praktik desain. Selain itu, mahasiswa juga akan dilatih untuk mengembangkan kemampuan kritis dan reflektif dalam menghadapi situasi dan keputusan yang memiliki implikasi etis dan sosial yang signifikan. Hal ini akan membantu mereka menjadi desainer yang bertanggung jawab dan beretika tinggi dalam praktik profesional mereka. Tujuan umum materi kuliah, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Desain, adalah melengkapi mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosial yang relevan dalam praktik desain. Melalui mencapai tujuan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami prinsip-prinsip etika dalam desain. Mahasiswa akan mempelajari landasan etika yang mendasari praktik desain, termasuk nilai-nilai yang harus dipegang oleh desainer dalam menjalankan profesinya. Mereka akan memahami konsep-konsep seperti integritas, kejujuran, keadilan, dan keberagaman dalam konteks desain, serta bagaimana menerapkannya dalam pengambilan keputusan desain. Menyadari tanggung jawab sosial dalam desain, mahasiswa akan diajarkan tentang tanggung jawab sosial yang melekat pada peran desainer. Mereka akan memahami dampak desain terhadap masyarakat, lingkungan, dan budaya, serta bagaimana desainer dapat mempertimbangkan dan meminimalkan dampak negatif, serta meningkatkan dampak positif melalui desain yang berkelanjutan, inklusif, dan bertanggung jawab secara sosial. Mengenal dan memahami kode etik profesi desain, mahasiswa akan diperkenalkan dengan berbagai kode etik yang berlaku dalam profesi desain. Mereka akan mempelajari prinsip-prinsip yang diatur dalam kode etik tersebut, seperti integritas profesional, perlindungan konsumen, penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual, dan praktik desain yang adil dan transparan. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan reflektif,
mahasiswa akan dilatih untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi dilema etis dan tanggung jawab sosial dalam desain. Mereka akan diajarkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi konflik etis yang mungkin muncul dalam praktik desain, serta mengembangkan kemampuan reflektif untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab secara etis. Menerapkan prinsip etika dan tanggung jawab sosial dalam praktik desain, mahasiswa akan diajarkan tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosial dalam setiap tahap proses desain. Mereka akan mempelajari strategi dan metode untuk mempertimbangkan aspek etis dalam pengambilan keputusan desain, serta bagaimana berkomunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan terkait isu-isu etis dan tanggung jawab sosial dalam desain. Memahami isu-isu etis yang berkaitan dengan teknologi dan inovasi, mahasiswa akan belajar tentang isu-isu etis yang muncul dalam penggunaan teknologi dalam desain, seperti privasi, keamanan data, dan dampak sosial teknologi. Mereka akan memahami bagaimana desainer harus mempertimbangkan implikasi etis dari inovasi teknologi yang mereka terapkan dalam desain produk atau layanan. Mengembangkan kemampuan menghadapi dilema etis, mahasiswa akan dilatih untuk mengembangkan kemampuan menghadapi dan menyelesaikan dilema etis yang mungkin muncul dalam praktik desain. Mereka akan mempelajari strategi dan pendekatan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah etis yang kompleks, serta mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan nilai-nilai yang terlibat dalam pengambilan keputusan etis. Mendorong integritas dan profesionalisme dalam praktik desain, mahasiswa akan diajarkan tentang pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam praktik desain. Mereka akan mempelajari tentang pentingnya berperilaku dengan etika tinggi, menjunjung tinggi hak kekayaan intelektual, mematuhi kode etik profesi, dan menjaga reputasi profesional yang baik. Mendorong desain yang berkelanjutan dan inklusif, mahasiswa akan diajarkan tentang pentingnya mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan inklusi dalam desain. Mereka akan belajar tentang bagaimana desain dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat, serta mempromosikan inklusi dan aksesibilitas bagi semua pengguna. Memperluas wawasan tentang tanggung jawab global dalam desain, mahasiswa akan diperkenalkan dengan isu-isu etis dan tanggung jawab sosial yang terkait dengan praktik desain di tingkat global. Mereka akan memahami peran desainer dalam konteks global, seperti menghormati keanekaragaman budaya, menghindari eksploitasi sumber daya alam, dan mempertimbangkan dampak global dari desain mereka. Melalui mencapai tujuan khusus ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang etika dan tanggung jawab sosial dalam praktik desain, serta mampu menghadapi dan mengatasi dilema etis yang kompleks. Mereka juga akan mampu mengintegrasikan prinsip etika dan tanggung jawab sosial dalam desain mereka, serta mendorong praktik desain yang berkelanjutan, inklusif, dan bermakna secara sosial. Tujuan khusus, beberapa tujuan khusus yang akan dicapai melalui materi kuliah, etika dan tanggung jawab profesi desain. Memahami landasan teoritis dan konseptual etika dalam praktik desain, mahasiswa akan mempelajari berbagai teori dan pendekatan etika yang relevan dalam konteks profesi desain. Tujuan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip etika yang mendasari praktik desain, memungkinkan mahasiswa untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu etis yang muncul dalam pekerjaan mereka. Menyadari implikasi etis dalam pengambilan keputusan desain, mahasiswa akan dilatih untuk mengenali dan mempertimbangkan implikasi etis dari keputusan desain yang mereka buat. Tujuan ini adalah untuk membantu mahasiswa mengembangkan kesadaran tentang dampak sosial, budaya, dan lingkungan dari karya desain mereka, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab secara etis. Menerapkan kode etik profesi desain, mahasiswa akan mempelajari kode etik yang berlaku dalam profesi desain dan belajar bagaimana menerapkannya dalam praktik mereka. Tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang jelas tentang standar etis yang diharapkan dalam profesi desain dan mampu menjalankan praktik desain yang bertanggung jawab dan adil. Mengidentifikasi dan mengatasi dilema etis dalam desain, mahasiswa akan dilatih untuk menghadapi dilema etis yang kompleks yang mungkin muncul dalam praktik desain. Tujuan ini adalah untuk mengembangkan keterampilan analitis dan kritis mahasiswa dalam mengidentifikasi isu-isu etis, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan mengevaluasi solusi yang paling sesuai dalam konteks yang diberikan.
Memahami tanggung jawab sosial dalam praktik desain, mahasiswa akan dipaparkan pada konsep tanggung jawab sosial dalam desain dan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial, budaya, dan lingkungan dari karya desain mereka. Tujuan ini adalah untuk mendorong mahasiswa untuk menjadi desainer yang sadar akan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan lingkungan, serta dapat menghasilkan karya desain yang memberikan manfaat yang lebih luas. Mendorong prinsip desain berkelanjutan dan inklusif, mahasiswa akan diperkenalkan pada prinsip-prinsip desain berkelanjutan dan inklusif, serta cara mengaplikasikannya dalam praktik desain. Tujuan ini adalah untuk mengembangkan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya mempertimbangkan aspek keberlanjutan, efisiensi energi, penggunaan bahan yang ramah lingkungan, serta inklusi dan aksesibilitas dalam desain produk atau layanan. Mengembangkan kesadaran terhadap konsekuensi sosial, budaya, dan lingkungan dari desain, mahasiswa akan diajarkan untuk mempertimbangkan dampak yang lebih luas dari desain mereka, termasuk implikasi sosial, budaya, dan lingkungan. Tujuan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap tanggung jawab sosial dan ekologis dalam praktik desain, sehingga mereka dapat menghasilkan karya yang mempromosikan keberlanjutan dan mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Memperkaya perspektif global dalam praktik desain, mahasiswa akan diperkenalkan dengan isu-isu etika dan tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan praktik desain di skala global. Tujuan ini adalah untuk memperluas wawasan mahasiswa tentang keanekaragaman budaya, norma etis, dan perbedaan sosial yang mempengaruhi desain. Hal ini juga bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk mengadopsi pendekatan yang inklusif dan menghormati dalam praktik desain mereka. Mengembangkan keterampilan komunikasi dan advokasi dalam konteks etika dan tanggung jawab sosial, mahasiswa akan dilatih untuk berkomunikasi secara efektif dan mengadvokasi prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosial dalam konteks desain. Tujuan ini adalah untuk mempersiapkan mahasiswa untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan yang beragam, membangun argumen yang meyakinkan, dan mempengaruhi praktik desain yang lebih bertanggung jawab dan beretika. Mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi profesional desain yang beretika. Tujuan utama dari materi kuliah ini adalah membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran yang diperlukan untuk menjadi profesional desain yang beretika dan bertanggung jawab. Mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosial dalam karir mereka, menjaga integritas profesional, dan berkontribusi dalam menciptakan perubahan positif melalui praktik desain yang berkelanjutan, inklusif, dan bermakna secara sosial. Melalui mencapai tujuan khusus ini, mahasiswa diharapkan dapat menginternalisasi prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosial dalam praktik desain mereka, memahami implikasi etis dari keputusan desain, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif dalam menghadapi dilema etis yang kompleks. Judul: Analisis dan Evaluasi Metodologi Desain dalam Proses Perancangan Brand Melalui Video Promosi Komersial. Pendahuluan, perancangan brand yang efektif adalah elemen kunci dalam membangun citra merek yang kuat dan memenangkan persaingan di pasar yang kompetitif. Dalam era digital dan konsumen yang semakin terhubung, video promosi komersial telah menjadi salah satu alat yang sangat efektif untuk memperkenalkan dan mempromosikan suatu merek kepada target audiens. Namun, untuk mencapai hasil yang maksimal, perlu adanya analisis dan evaluasi metodologi desain dalam proses perancangan brand melalui video promosi komersial. Proposal ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya analisis dan evaluasi metodologi desain dalam mencapai perancangan brand yang efektif melalui video promosi komersial. Tujuan 1. Menganalisis metodologi desain yang digunakan dalam proses perancangan brand melalui video promosi komersial. 2. Mengevaluasi efektivitas elemen desain yang digunakan dalam video promosi komersial. 3. Menyajikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan untuk meningkatkan perancangan brand melalui video promosi komersial. Metode 1. Studi literatur, melakukan tinjauan literatur yang komprehensif tentang metodologi desain dalam perancangan brand dan video promosi komersial. 2. Analisis konten, menganalisis berbagai video promosi komersial yang telah ada, termasuk identifikasi elemen desain yang digunakan, narasi, sinematografi, musik, dan penggunaan aktor atau pengisi suara.
3. Evaluasi efektivitas, melakukan evaluasi terhadap video promosi komersial yang dipilih berdasarkan kriteria seperti kesan pertama, kesadaran merek yang dihasilkan, daya tarik visual, kejelasan pesan, dan reaksi konsumen. 4. Survei dan wawancara, mengumpulkan data melalui survei kepada target audiens yang telah menonton video promosi komersial, serta melakukan wawancara dengan desainer, pemasar, dan konsumen untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang persepsi dan dampak desain. Hasil yang diharapkan, 1. Identifikasi metodologi desain yang paling efektif dalam perancangan brand melalui video promosi komersial. 2. Evaluasi efektivitas elemen desain yang digunakan dalam video promosi komersial. 3. Rekomendasi perbaikan dan pengembangan yang dapat meningkatkan perancangan brand melalui video promosi komersial. 4. Menyajikan temuan dan hasil penelitian melalui laporan tertulis dan presentasi yang jelas dan informatif. Analisis dan evaluasi metodologi desain dalam proses perancangan brand melalui video promosi komersial sangat penting untuk mencapai perancangan brand yang efektif dan memenangkan persaingan pasar. Proposal ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang penggunaan elemen desain dalam video promosi komersial serta menyajikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan memahami dan menerapkan metodologi desain yang tepat, diharapkan merek dapat mencapai kesadaran yang tinggi, membedakan diri dari pesaing, dan membangun koneksi emosional yang kuat dengan konsumen.